Oke, Nang, jelaskan siapa di samping sebelah kiri dirimu, siapa itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman media dari Bigo, Starpro, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, aku bersyukur sekali bisa menjalin silaturahmi sama kalian karena aku selalu percaya bahwa karirku bisa seperti ini juga salah satunya berkat teman-teman media, sehingga kita tetap harus menjalin persahabatan yang baik, hubungan yang baik, relationship yang baik dengan teman-teman media. Dan salah satu cara untuk membangun hubungannya adalah ketika kita memiliki hari bahagia, kegiatan, acara yang memang seharusnya memang didoakan dan banyak orang yang harus tahu. Alhamdulillah hari inilah di samping kiri Danang dan beliau berdua ini adalah orang-orang hebat yang saat ini benar-benar insya Allah kedepannya juga akan punya kontribusi di hidup Danang. Ini adalah Mbak Nura Kurani Hemas Nuraningrum. Beliau ini adalah seorang dokter yang sekarang sedang menempuh sekolah lagi untuk spesialis neurologi saraf. Alhamdulillah saat ini sedang ada di UGM dan Rumah Sakit Sarjito. Kami hari ini telah melangsungkan lamaran atau bahasa kerennya mungkin engagement day. Mempersatukan silaturahmi dua keluarga antara keluarga Danang dengan keluarganya Mbak Nura. Kebetulan ada ibunda dan ayahanda yang menemani kita pada hari ini. Dan tadi alhamdulillah acara berlangsung dengan hikmah, dengan sakral sesuai dengan harapan ayahanda. Karena ayahanda ingin sakral walaupun tadi ada sedikit bumbu, walaupun sebentar saja agar suasana mencair saja ya Mak ya. Hari ini kita benar-benar melakukan kegiatan engagement day, lamaran dengan konsep yang sederhana, elegan, ya Mbak ya, disupport sama Mbak Cleo ini. Beliau ini adalah konseptor yang benar-benar bisa mensupport Danang. Thank you so much. Beliau benar-benar komit sama kami untuk keep silent sih sebenarnya. Bukan kita tidak ingin menginformasikan kepada khalayak bahwa kami punya hubungan baik atau punya persahabatan atau kedekatan, atau aku nggak ngerti ya istilahnya apa, karena kami berdua kebetulan tidak mengenal kata pacaran, betul ya? Gitu, karena bagi kami ngapain kita harus pacaran kalau kita memang sudah satu visi, kita satu paham, satu pemikiran, dan komunikasi kita terjalin dengan baik, ngapain harus berlama-lama gitu. Takutnya nanti aku jagain jodoh orang ya kan? Itu karena alhamdulillah saya melihat beliau ini sebagai sosok yang cantik, pasti, soleha. Itu yang paling utama ya kan. Alhamdulillah aku banyak perubahan dengan adanya Mbak Nura ini gitu. Dan ya seret gitu dengan putrinya Bapak dan Ibunda gitu. Makanya nanti kalau pemirsa kepengen tahu bagaimana beliau silahkan nanya langsung. Tapi yang pasti hari ini tuh acaranya konsepnya seperti apa? Kok baru tahu orang-orang sekarang, kenapa nggak kemarin-kemarin aja Mbak Cleo info gitu? Iya, yang pasti yang pertama Mas Danang sudah menginfokan kepada kami untuk keep silent semuanya sampai di hari H. Dengan konsep acara yang simple, sederhana, hikmat, dan ya seperti ini. Jadi saya waktu itu menawarkan konsep yang macam-macam, yang heboh, apa ini A, I, U, E, O, ditolak mentah-mentah sama mereka berdua karena katanya aku memang pengen simpel, aku nggak mau menyakiti calon mantan di luar sana yang memang nggak bisa mengadakan acara yang betul seperti dulu-dulu. Nah gitu. ini satu yang harus digarisbawahi bahwa kami ini mengadakan acara betul-betul mengikuti protokol kesehatan ya Mak ya Pak ya. Semua keluarga yang datang itu hanya keluarga inti saja ya Mbak Cleo ya. Terus pagi juga Mbak Cleo menyediakan swabnya, antigen, semua keluarga terswab dan masuk juga dengan protokol kesehatan yang benar dan sesuai dengan SOP agar kita bisa menjalankan kegiatan. Aku bersyukur sekali itu menemukan tim dari event planner, wedding planner yang benar-benar bisa ngasih yang mewujudkan apa yang kita pengen gitu. Karena kan setiap orang pasti punya kepengenan yang berbeda-beda. Dan beliau ini salah satu yang benar-benar bisa mau untuk dicerewetin. Ya. Hamin satu aja berubah ya. Hamin satu aja berubah. Dia udah gini, aduh, bisa
bisa gitu loh, di depan kita bisa tapi nggak ngerti tuh di grup internal mereka masih keroyokan dan tapi alhamdulillah acara berjalan dengan lancar sesuai sama pengenannya Mbak Nura, sesuai sama pengenannya Mama, Ayahanda dan orang tua saya. Begitulah. Jadi apa sih Mbak poinnya dalam acara tadi? Poinnya apa? Iya, pokoknya ya keluarga Mas Danang dan juga Mbak Nura cuma pengen silaturahmi, pengen intimate aja, pengen lebih dekat lagi dengan keluarga mereka masing-masing. Gitu. Jadi cuman ada 30 orang Iya, ya betul kurang sekali. lebih gitu yang benar-benar kita mengikuti regulasi pemerintah karena memang ya seperti yang Mbak Cleo katakan. Jadi Nora ini adalah dokter dan beliau benar-benar ingin menjaga apa ya? Etika sebagai seorang dokter yang ya gimana dong kita tetap beracara tapi tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Jadi nggak bisa ngundang banyak orang termasuk teman-teman kami, teman-teman mohon maaf, teman-teman rekan-rekan public figure, mungkin ada Mama Isda, Bu Oki, ya kan, yang kebetulan satu program sama Danang ada Kak Vega, terus ada Kang Charlie dari kemarin pada nelfonin, nah ini jadi nggak acara, lu jadi nggak acara gitu. Jadi aku bilang jadi kan, tapi punten, jadi mah punten, bukan tidak ingin mengundang, tapi karena memang ini biarkan kegiatan ini masih dihadiri oleh keluarga inti terlebih dahulu. Jadi kayak ibunda dan ayahanda Nura dan ibunda dan ayahanda Danang beserta keluarga-keluarga kandung saja. Untuk pemilihan tanggal lain seperti Pemilihannya itu tidak diprediksi, itu Bapak itu kayaknya yang bisa jelasin. Pemilihan tanggal 28 itu Bapak. Ya waktu itu karena Simpan aja. ya, waktunya sangat terbatas ya, jadi saya ini mengingat harus mengabdi pada negara. Kemudian waktu itu harus saya selesaikan kalau di awal baru saja saya menjalankan tugas di tempat baru langsung cuti tidak mungkin, maka ada minta waktu agak belakang, jadi jatuhnya dari tanpa diatur dengan apa yang penting jangan terlalu dekat dengan waktu saya menjalankan tugas di tempat yang baru. Jadi kebetulan ayahanda Mbak Nora ini sedang bertugas di luar, gitu ya. Jauh, sebentar lama. Coba Mbak Nora gimana dong? Nora kenapa sih grogi banget? Nggak apa-apa loh. Mama sama Bapak ya, gitu. Karena kan niatnya kan kami yang bersilaturahmi sama ayahanda dan ibunda. Jadi kami ngatur waktu itu datang mengikuti waktu kosongnya beliau, lebih ke situ sih. Jadi tidak ada sebenarnya yang tanggal spesial harus dipuasain 3 hari untuk nemuin tanggal, itu nggak ada ya Bapak ya. Iya betul-betul tanggal semua, ya betul kata Mama tuh. Semua tanggal itu adalah hari baik. Gitu. Nang, tadi acara ya ada nangis, ada sedihnya, ada harunya gitu, maksudnya ada bahagianya. Itu gimana sih tadi jalan acaranya itu? Kita benar-benar no setting, no gimmick ya. Artinya iya kan Mbak Grea ya. Semuanya berjalan hikmat, betul ya Bapak. Ketika doa itu dilantunkan dengan hati, pasti akan sampai ke hati, betul ya Bapak ya. Tapi kalau kita doanya asal-asalan, ngomongnya juga tidak dari hati, ya mungkin tidak akan sampai ke hati. Alhamdulillah sih. Tadi yang paling nangis itu ibu saya. Mana ibu saya ya? Sini Bu, sini Bu, sini Bu, sini Bu, sini. potnya ambil aja potnya. Bunganya mungkin ya. Bunganya. Sini Ken, sini. It's okay. Nah, sini ayah. Yang paling nangis itu sebenarnya tadi ibu ya Mak. Ibu gugup gitu loh. Belum apa-apa itu udah nangis gitu. Jalan itu ibu udah nangis. Kenapa Bu kok tadi nangis itu? Kenapa itu pada yang nanya loh anak-anak? Aduh, ya Allah, ngomongnya gimana? Nangis lagi jadinya. Senang, terharu karena memang ini sudah menjadi keinginan ibu sejak lama. Kalau ayo Mas Danang kapan, ayo Mas Danang kapan. Dengan berita yang begitu mendadak dan Mas Danang memberikan kabar gembira ini, ya Allah, benar-benar terharu. Bahkan pas kita ngomongin tanggal sama ibu dari setelah, jadi memang saya waktu itu datang menemui ayahanda dan ibunda dari Dek Nora ini, bertemu satu kali di Jakarta dan kami langsung diberikan tanggal sama Mama untuk bisa bersilaturahmi sama Bapak ya Pak ya. Dan alhamdulillah gitu loh, ketika aku sampaikan informasi itu ke Bapak Ibu saya, beliau langsung excited, langsung maunya, loh
ayo nggak. Terus aku bilang, ini gimana ya baiknya? Jawabannya hanya gini, lebih cepat, Lebih baik. lebih cepat, lebih baik gitu. Lebih cepat, lebih Gitu. baik. Kayak gitu. Apalagi kalau dengar perbincangan ibunda sama mama itu kayak kemarin tiba-tiba H-1 tiba-tiba mama langsung bilang, "Mak, besok ngapain, Mak?" Langsung apa, Mak? Besok kenapa, Mak? Nggak usah, udah nggak usah lamaran. Jadi kenapa, Mak? Kenapa, Mak? Langsung aja. Langsung aja begitu ya. Kayak gitu, karena memang namanya juga ketika kita bicara menikah itu kan sebenarnya ibadah ya kan? Ada hal yang harus digarisbawahi bahwa menikah itu bukan acara pesta pora gitu. Di balik itu semua sebenarnya conclusionnya adalah bagaimana kita bisa ya ini mewujudkan kodrat kita sebagai manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, kita ibadah melengkapi rezekiku gitu, terus benar-benar mencari yang tepat sesuai dengan harapan dan doa aku dan kedua orang tua. Karena ketika aku bilang sama Ade waktu itu, ketika aku mau menikah sama seseorang, aku nggak mau memilah-milah mana keluargaku, mana keluargamu. Karena kita nanti akan satu kesatuan, ya keluargamu, ya keluargaku, keluargaku, ya keluargaku. Jadi ya kayak siap nggak menerima apa adanya keluarga kita masing-masing, karena kan keluarga itu kan warna-warni ya Mak ya gitu. Jadi kita tidak bisa mengarahkan mereka pun sesuai dengan keinginan kita satu. Nggak tahu kenapa Mbak Nura kok berkenan memilih saya menerima. Yang pertama, banyak plusnya berarti ya. Berarti udah diklasifikasikan ya. Yang jelas dari semua hal yang Mas Danang lakuin, dari perhatiannya, dari sifat tanggung jawabnya, pada akhirnya membuat saya merasa bahwa oh Mas Danang adalah pilihan yang terbaik untuk masa depan Nura. Waduh, ini jadi besar kepalanya. Oke, versi Nura. Pertemuannya seperti apa awalnya? Tapi versi Nura ya, bukan versi Danang. Sebenarnya itu pertama banget tuh dari Instagram Mas Danang tuh tiba-tiba DM saya kan, terus ini siapa ya? Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum kan, ini siapa ya, kok ada centang biru gitu kan. Tapi aku nggak pernah tahu nama Danang. Ini Kapan? siapa gitu, nggak kenal. Ada Kapan? artis nama Danang nggak tahu. Kapan? Juli 2020. Tahun lalu. 2020. Oke, lanjut terus. Terus ya udah cuma gitu deh. Terus Ngobrol. pokoknya dia Mas Danang ngechat itu aku balasnya paling 5 hari ya. Tapi ternyata aku justru kan itu kan penasaran ya gitu. Ketika cowok kok ini biasanya cewek kalau misalkan kenalan atau enggak misalkan ya melihat kita sebagai siapa kayak gitu kan pasti kan mereka kan wah excited tuh balasnya, ini kenapa enggak, kenapa berbeda dengan yang lain, justru di situ letaknya, makanya kita penasaran. Wah ini tambangan nih buat Danang nih. Danang kejerin terus lama-lama pas aku ulang tahun dia ngucapin gitu. Kecantol. Terus lagi wah ini kecantol. Berarti total dari ulang tahun sampai sekarang tuh berapa bulan berarti ya? 3 ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini bulan ke Bulan keempat. Total 4 bulan Nura langsung mantap gitu Kak. Gimana? justru Juni ya saya kita udah. Jadi Mas Danang ini aku temuin dari sholat istikharah. Wih. Kalau dia aku temuin dari sholat hajat. Jadi gini, kenapa aku tidak melakukan istikharah? Alasan aku karena aku tidak punya pilihan dan aku tidak punya kebimbangan ketika aku melihat seorang wanita sosoknya udah lengkap, tidak ada pilihan lain, ngapain harus dibimbangin gitu loh. Justru aku berdoa untuk dihajatkan bahwa dia adalah pilihan terbaik saya gitu. Justru kalau misalkan aku pikir kalau aku istikharah, nanti aku jadi bimbang lagi karena nanti akan muncul pilihan lain mungkin. Kita tidak pernah tahu kan rahasia Allah kan gitu. Makanya aku hajatin. Aku pamit sih sama kamu ya, Dit. Yang lucu itu adalah ketika aku hajatin beberapa kali terus dia tapi dia waktu itu belum tahu kalau aku hajatin. Tiba-tiba dia bilang, "Aku jadi mimpiin kamu sih kemarin." Dia nggak inget ya sih? Yang awal-awal. Dia jadi mimpi gitu terus kayak, "Oh iya masa sih?" Iya, tapi nggak jelas gitu mimpinya, mimpi aneh kayak apa gitu. Tapi ada danangnya gitu katanya. Terus aku masa sih? Terus aku pamit sama dia, "Aku izin ya hajatin kamu. Kalau memang kamu jodohku insya Allah kita bisa bareng." Terus dia juga bilang, "Aku juga
minta izin buat istirahat. Hasilnya apa? Pemantapan Perbedaan profesi, Danang entertain, mungkin Nora seorang dokter sendiri, ada mungkin kesulitan atau malah jadi tantangan gitu loh. Ya. Kesulitan enggak sih, karena Mas Danang itu tipikalnya kalau misalnya dia belum tahu dia mencari tahu untuk masuk ke obrolan, jadi tetap nyambung. Oke. Danang udah diobrolkan bahwa masa dunia internet itu kan gosipnya banyak, gitu gimana Nang? Fans banyak Mungkin gitu. ini pertanyaan ke berapa puluh kali ya? Semua orang nanya Ya. Karena memang dunia entertainment itu adalah dunia yang harus siap untuk kita, apapun yang kita lakukan menjadi sorotan. Betul ya Mak ya? Apapun yang kita lakukan dilihat orang. Padahal kita juga tidak kepengen dinilai gitu loh. Tapi memang itulah yang terjadi. Netizen kita tidak ingin dinilai pun mereka akan memberi penilaian gitu. Nah tapi aku bilang sama beliau, Mbak Nora, Nora ini pahit-pahitnya Om. Kamu emang mau sama aku, kalau misalkan kamu sama aku loh, aku di dunia entertainment, aku sebagai entertainer, dan akan banyak orang yang bahkan kita nggak kenal, ya kan? Nggak tahu dia siapa dan dia juga nggak tahu kita siapa, terus ngomongnya, ih Danang itu A loh, Danang itu B loh, Danang itu C loh, kayak gitu. Nah kamu siap nggak? Jawabannya apa? jawabannya. Kan orang lain nggak tahu ya, tahu Mas Danang itu siapa. Tapi kalau soal waktu, karena kan Insyaallah. di Jakarta seringnya gitu yang ngabisin waktu. Aku semenjak kenal beliau memutuskan untuk pertama kali ketemu itu di tanggal 23 Mei. Apa? 23 Mei aku pamit sama manajemen aku untuk izin tidak syuting. Terus 23, 24, 25 kita 3 hari berturut-turut itu berjumpa untuk kenalan pertama kalinya di Jogja. Terus tapi karena hari pertama itu first impressionku itu seneng, dan aku langsung kayak wah cantik ya gitu. Namanya juga manusia ya, pasti yang dilihat pertama kan cantik ya, oh cantik ya gitu. Dan ternyata semakin kesini obrolannya semakin baik, nyaman. Terus beliau ini apa ya? Banyak hal yang membuat saya yakin itu ketika melihat beliau ini sederhana. Ada kesederhanaan yang bisa aku lihat dari Nora ini gitu. Kalau kita melihat background keluarga kan bapak sebagai pejabat publik juga, mama juga beliau Paris gitu kan. Saya melihat kok ini jauh berbeda sekali dengan latar belakang keluarga, dan itu bikin Danang justru makin salut gitu loh. Wah, Masya Allah aku karena ibu saya itu tipikal yang selalu takut. Jujur ini mau menghadap beliau nih Mak, ibu itu setiap Danang mau dekat sama cewek, terus aku tuh matur sama ibu saya, Bu aku pengen dekat sama si A gitu. Yang ditanyakan pertama kali apa Bu? Orang kaya enggak gitu. Bukan ibu saya matre, malah justru kebalikan, kalau kaya banget ibu takut nanti kamu gini. Nah justru aku bilang sama ibu, kaya itu kan bukan ukuran gitu. Saya selalu menjelaskan itu sama ibu, yang penting kan pengertian, kalau kata orang Jawa ya Mak ya, pengertian. Dan alhamdulillah insya Allah ini pilihan saya yang pengertian, yang bisa diajak susah maupun senang, insya Allah, walaupun mudah-mudahan gak ada susahnya. Ya, ya Pak ya. Yang penting kan doanya orang tua, ya karena katanya doa ibumu, insya Allah dijawab. Rencana Bagi waktunya gimana kadang? Bagi waktunya sendiri kan kadang juga Bagi waktu aku sebulan sekali nih. Sebulan sekali Pulang ke Jogja. Beberapa waktu kemarin ya, gitu. Nanti mungkin setelah akad dan resepsi akan lebih sering lagi. Gitu biasanya. Rencana kapan itu? Nanti ya, insya Allah kita sedang melihat jadwalnya, nggak cuma jadwalku dan jadwalnya Dek Nura, tapi jadwalnya ayah Anda, jadwalnya ibu saya gitu, karena beliau-beliau ini kan juga orang-orang yang dinas gitu, mengabdi ya Pak ya, jadi nggak bisa semena-mena gitu Pak. Kurang lebih 2 bulan, 3 bulan, 4 Ada bulan. nanti ya. Oke. Kenapa sih memutuskan untuk enggak pacaran gitu? Nggak pacaran. Karena aku nggak, sebenarnya gini mungkin ya, kita berdua punya pengalaman yang serupa tapi tak sama ya saya. Iya, Hampir mirip gitu. Saya pernah dekat sama
seseorang yang cukup lama juga, hampir 2 tahun, bahkan hampir 3 tahun. Dek Nura juga begitu, pernah dekat sama seseorang yang lama juga gitu loh, hitungannya juga tahun, tapi ternyata juga kita jagain jodoh orang gitu loh. Ya kan, terus akhirnya mungkin itu jadi trauma juga. Ngapain sih pacaran kalau udah nemu baik gitu loh. Apa ya, kita itu justru butuhnya mensejajarkan diri ya. Kalau kamu kepengen dapat wanita yang soleha, ya kamu harus jadi pria yang soleh dong. Kalau kamu pengen dapetin wanita yang berpendidikan, ya kamu juga harus berpendidikan gitu. Karena kan agak susah ya kalau misalkan kita ada ketimpangan dan kesenjangan, takutnya nanti ada yang lebih dominan. Ngomong dong. Karena sendiri ini kan tadi cerita katanya yang soal ketemu lihat di Instagram pertama kalinya. Nah, percaya nggak sih dengan love at first sight atau kayak emang kealamin sama karena bagaimana sih? Percaya dong. Aku percaya. Iya. Kamu juga gitu loh ke aku. Iya sih. Enggak. Terus gimana? Kamu nggak percaya kenapa? Karena kita nggak cuma ngeliat first sight aja. Misalnya aja. Terus ngeliatnya apa? Besok Besok. Tapi kan pertama kali pasti kan ada first impression kan yang bisa membuat kamu punya penilaian terhadap seseorang. Itu kalau aku sih nggak langsung cinta betul. Kalau aku lebih percaya ke first impression karena kalau aku first impression itu penting banget. Ketika kamu ketemu pertama kali udah nyambung, ya lanjutkan. Tapi kalau ketemu pertama kali udah nggak nyambung dan nggak jelas, biasanya agak susah. Untuk Mbak Nura sendiri ada nggak sih sisi romantis dari kalian kalian? romantis. Sebenarnya kalau saya dipikirin dari perlakuan Mas Danang itu sebenarnya romantis banget ya. Saya datang pertama dulu tuh jemput terus langsung ngasih bunga. Bunga mawar 1 buket ya. Terus aku bilang, Dia nanya, suka nggak? Terus aku jawab cuma biasa aja. itu cekik-cekik gitu. Dia tiba aja senyum-senyum, nggak apa-apa, namanya juga pertama kali kan. Iya. Enggak dong. Gitu Pak. Dia adanya gitu Pak. Dan nanya gini Pak, biasa aja. Jadi aku, ya salahnya siapa ya ini? Kalau kadang sendiri ada nggak mungkin sisi romantis dari Mbak Nura? Apa ya? Ada poin sih yang aku ambil sih. Dan beliau ini kan orang yang kalau misalkan di depan orang mungkin terlihat sangat tegas, terus dia bisa jadi seorang decision maker, ngambil keputusan. Terus ketika dia benar, tipikalnya perang. Gitu. Ya aku benar kok, ya aku harus mempertahankan pendapatku gitu. Tapi dibalik itu sama orang ya. Tapi ketika sama aku jadinya childishnya muncul. Akhirnya aku berpikir bahwa sifat kekanak-kanakan ini muncul karena beliau ini adalah putri Rahil kan, anak terakhir dari 3 bersaudara yang terbiasa masih merasa di keluarganya adalah aku anak kecil gitu loh kayak gitu. Tapi poin itulah yang buat aku jadi tahu bagaimana untuk balancing, apalagi aku anak pertama, Dek Nura anak terakhir gitu. Jadi ya di rumahku Dek Nura akan jadi kakak, tapi aku di rumah Dek Nura akan jadi adik gitu loh kayak gitu. Jadi benar-benar kita bisa belajar banyak dari hati. Ada nggak sih pasangan romantis yang kira-kira menginspirasi kalian dalam menjalani hubungan gitu? Pasangan romantis ya kan? Ya. Masa nggak ada yang menginspirasi kamu untuk pengen banget punya kisah cinta kayak gitu? Kalau aku sih ayah ibuku. Iya, inspirasi. Aku sering bilang sama Nora tuh, bilang gimana ya kita itu belajarnya dari Orang tua masing-masing. ya. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan kita dan paling sering atau paling mudah kita pelajari karena kita lihat setiap hari. Jadi aku tuh nggak pengen belajar dari mana-mana, justru aku harus belajar dari orang tuaku. Dalam kehidupan rumah tangga itu kan ada yang baik dan ada yang buruk yang bisa kita tiru gitu. Dan aku belajar itu dari keluargaku aja, nggak belajar dari mana-mana. Mana yang baik dari ibu saya, ya saya ingin terapkan nanti di calon istri saya atau istri saya nanti. Mana yang kurang baik dari ayah saya, maka saya tidak ingin melakukannya untuk istri saya nanti. Gitu. Jadi kayak belajar seperti itu aja terus. Tapi mana yang baik dari ayah saya ke ibu saya, ya harus saya tiru untuk diterapkan ke istri saya nanti. Gitu. Jadi kita belajarnya nggak usah jauh-jauh dari yang terdekat aja. Oke.
Tunjukin dong mana cincinnya. Ah, Nggak ada itu. nggak? Ah. Ini alhamdulillah. Tahan sampai besok. Gitu, jadi ini alhamdulillah. Bismillah, mudah-mudahan nggak cuma secara simbolis saja kita terikat, tapi secara hati juga kita terikat, dan sama-sama saling menguatkan, saling meyakini bahwa kita satu sama lain bisa saling menguatkan. Oke. Bapak, doanya apa Pak? Nah, ke depan insya Allah bisa segera menikah, Amin. membentuk keluarga, sakinah, mawaddah, memiliki keturunan yang soleh soleh, yang tentunya sebagai upaya untuk beribadah kepada Allah. Amin. Oh, ayah. Saya kira kita sama calon pisang ini kita menentukan terbaik buat calon mantu pertama ini ya cepat punya untuk kedepannya cepat ini untuk pernikahannya dipercepat 1-2 bulan pengennya saya juga pengennya kan kayak gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya ini kita minta maaf juga sama pemirsa yang ada di rumah, bukan berarti kita tidak ingin memberi info kabar bahagia kedekatan dengan Danang dengan seorang wanita atau Nura seperti apa. Kami berdua sepakat untuk memang tidak posting dari waktu itu ya. Sampai insya Allah nanti kita resmi untuk saling bersilaturahmi antar keluarga. Sudah menghibah Dek Nura untuk insya Allah bisa menjadi istriku. Aku baru ingin memberikan info ini sama khalayak gitu. Artinya ya ini kan berita baik, masa ya ditutup-tutupi. Oke. Oke, baik, siap.